Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fikri Imam Santoso dengan NIM 153230233. Di sini saya ingin menyampaikan resume pertemuan 4, dasar-dasar logika tentang tipe argumen, validitas, dan kebenaran. Argumen terbagi menjadi dua jenis, yaitu argumen deduktif dan argumen induktif. Argumen deduktif itu sendiri adalah sebuah argumen di mana kesimpulan mustahil. Premis-premis membimbing pada keharusan bahwa kesimpulan benar, melahirkan kesimpulan pasti. Dan argumen induktif yaitu sebuah argumen di mana kesimpulan tidak mungkin. Premis-premisnya membimbing pada kemungkinan bahwa kesimpulan benar, melahirkan kesimpulan berupa kemungkinan. Selanjutnya, perbedaan argumen induktif dan deduktif. Secara singkatnya saja, ada 3 teori yang dapat membedakan argumen induktif dan deduktif itu sendiri. Yang pertama, lihat kata pada indikator khusus. Kata-kata yang mencerminkan keharusan atau mencerminkan kemungkinan. Ini tidak mudah karena banyak orang yang menggunakan bahasa keharusan untuk niat retoris, meski sesungguhnya yang dimaksud adalah kemungkinan. Yang kedua, pada kekuatan inferensi yang sebenarnya. Baca premis-premis yang ada kemudian pertanyakan, jika premis-premis tersebut benar, mungkinkah kesimpulannya akan tetap salah? Jika iya, maka yang ada merupakan probabilitas. Jika tidak, maka keharusan. Dan yang ketiga, lihat pada bentuk argumentasi. Beberapa argumen secara alami berbentuk deduktif, beberapa ada yang induktif. Bentuk dari argumen deduktif ada argumen matematika, argumen dari definisi, dan silogisme kategoris, silogisme hipotetik. Argumen matematika masuk dalam bentuk argumen deduktif karena kesimpulan bergantung pada pengukuran matematika atau geometrik, pasti deduktif karena kesimpulan mengikuti keharusan, artinya tidak ada ruang untuk kemungkinan benar. Lalu argumen definisi, kesimpulan yang diklaim tergantung pada definisi sebuah kata atau frase yang digunakan, baik itu pada premis-premis atau kesimpulan. Kenapa argumen dari definisi ini masuk dalam bagian deduktif? Karena definisi dari kata mengarahkan argumen ke satu kesimpulan saja. Bentuk dari argumen induktif ada prediksi, argumen dari analogi, generalisasi, argumen dari otoritas. Prediksi adalah argumen yang bekerja berdasar pengetahuan kita di masa lalu dengan tujuan membuat klaim mengenai masa depan. Argumen dari analogi, argumen ini bergantung pada keberadaan sebuah analogi, kemiripan antara dua hal atau permasalahan dalam suatu kondisi dapat digunakan untuk menyimpulkan situasi tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke validitas. Validitas itu sendiri merupakan dasar dari kajian logika karena kegunaan logika adalah untuk menguji validitas argumen. Ada 2 jenis penalaran, deduktif dan induktif. Penalaran berdasarkan keharusan itu adalah deduktif, dan induktif itu penalaran berdasarkan kemungkinan atau probabilitas. Kalau deduktif harus kesimpulan itu 100% pasti, sedangkan kalau induktif itu mungkin kesimpulan tidak pernah 100% pasti. Itu perbedaan dari deduktif dan induktif. Tapi deduktif itu ada valid dan invalid. Jika valid itu premis benar, invalid juga premis benar. Valid kesimpulan benar, sedangkan invalid adalah ada kemungkinan mendapat kesimpulan salah. Dengan catatan, kebenaran yang digunakan adalah kebenaran fungsional dalam argumen. Jika argumen benar secara fungsional, maka argumen valid. Dan validitas sebuah argumen deduktif tergantung pada bentuk argumen. Disinilah
kaitannya dengan logika formal. Deduktif valid, tepat bunyi, tidak tepat tidak bunyi. Yang tepat bunyi itu punya format yang valid, premis-premis dan kesimpulannya memang benar. Sedangkan yang tidak tepat, tidak bunyi, mempunyai format yang valid, namun premis-premis dan kesimpulannya belum tentu benar. Jadi argumen yang valid dan tepat adalah argumen yang memiliki format tepat dan premis-premis serta kesimpulannya benar. Lalu dilanjutkan dengan argumen induktif, dibagi menjadi dua, kuat dan lemah. Yang kuat itu sendiri, jika premis benar maka kesimpulan itu benar. Probabilitas tinggi dibagi menjadi dua, meyakinkan dan tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu sendiri jika semua premis dan kesimpulan memang benar. Sedangkan yang lemah, premis benar maka kesimpulan benar tapi probabilitas bukan dari premis yang diklaim dan probabilitasnya rendah. Argumen induktif adalah argumen yang berdasar pada kemungkinan atau probabilitas. Yang kita lihat dalam argumen seperti ini adalah kekuatan argumen, apakah kuat atau lemah. Lalu argumen induktif bisa dilihat dari bentuk atau formatnya. Namun sesungguhnya secara umum kita harus lebih melihat pada konten argumen induktif tersebut. Benar atau salah ketika menguji argumen, validitas atau kekuatan adalah relevan, namun hanya sampai batasan tertentu. Yang pertama, kita harus mengasumsikan premis-premis adalah benar. Kemudian lihat apakah kesimpulan didukung dengan baik. Jika kesimpulan didukung dengan baik, maka argumen valid, deduktif atau kuat induktif. Tidak mudah untuk mengukur kekuatan argumen induktif jika dibandingkan dengan mengenali validitas argumen deduktif. Kekuatan argumen induktif bisa diukur dalam derajat-derajat tertentu. Untuk menjadi argumen yang kuat, argumen induktif harus lebih mungkin atau probable daripada tidak mungkin atau improbable. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.